Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Katriana dari Prodi Administrasi Publik kelas 1B. Saya ingin menjelaskan tentang pokok bahasan. A. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan perkembangan. Sosiologi memang merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial yang berdasarkan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan fakta yang ada di masyarakat, karena masyarakat mengembangkan ilmu pengetahuan karena adanya 3 faktor antara lain. 1. Keingintahuan pada masyarakat. 2. Keteraturan alam yang dapat dijelaskan menurut teori. Dan 3. Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Empiris, yaitu sosiologi menjelaskan gejala sosial yang berdasarkan pengamatan dan pengalaman berdasarkan data dan fakta, bukan khayalan atau imajinasi. 2. Non-etis, yaitu sosiologi tidak bersifat normatif dan tidak melakukan justifikasi berdasarkan norma etika terhadap objek yang dipelajari. Objek yang dipelajari sosiologi adalah semua gejala sosial, baik yang positif maupun negatif dari sudut pandang etika atau agama. 4. Teoritis. Dengan sosiologi adalah pengetahuan dan bukan praktik yang disusun secara ilmiah menggunakan metodologi riset. 5. Kumulatif, yaitu kumpulan atau universal dengan membangun teori yang bersifat universal. Lanjutan yang berkesinambungan dengan pengetahuan sebelumnya. 6. General, yang mempelajari gejala sosial secara umum. Subpokok bahasan. B. Ilmu pengetahuan dan sosiologi mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan. Subpokok bahasan. 1. Ilmu pengetahuan dan sosiologi mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. 2. Sejarah, teori, dan tokoh pencetus kelahiran sosiologi. Menurut saya, sejarah kelahiran sosiologi terjadi pada sebuah bentuk peristiwa yang dimana besar pada masa tersebut, yaitu sebuah revolusi industri yang terjadi di daerah Inggris dan juga revolusi sosial yang dimana terjadi di daerah Prancis, yang melakukan perubahan sosial yang dimana kemudian terjadi khususnya pada masyarakat yang dimana berada di daerah Eropa Barat. Teori sosiologi, menurut saya, merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen, pemikiran, dan spekulasi. Penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia atau elemen struktur masyarakat semacam itu terbentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu atau menghilang. Tokoh pencetus kelahiran sosiologi. Bapak sosiologi Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. 3. Metode dalam sosiologi ada 7 macam, yaitu 1. Metode kualitatif, 2. Metode historis, 3. Metode komparatif, 4. Metode studi kasus, 5. Metode kuantitatif, 6. Metode statistik, 7. Metode sosiometri. 4. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Menurut saya, mereka menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami masyarakat Aceh yang hasilnya dipergunakan pemerintah Belanda untuk menguasai daerah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.